Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mengikuti kolegium tesis dari Saudara Randy. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Pak Andri dan juga kepada rekan-rekan S2 yang sudah hadir, S2 dan S1 atau mungkin S3 juga sudah hadir di ruangan ini, di ruangan Zoom ini. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mendengarkan persiapan ya kolegium dari Saudara Randy yang sudah menyelesaikan tesisnya. Sebenarnya banyak hal yang sudah diselesaikan oleh Randy dan salah satu yang sangat mendukung pelaksanaan riset ini adalah publikasi di jurnal VS ya dan sudah terpublish. Baik, sebelum saya menuju ke Randy, saya mengundang Pak Andri dulu, barangkali ada hal yang ingin disampaikan Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini merupakan kolokvium dari Saudara Randy. Ya, Randy sudah publikasi jurnal internasional di Q1 malah ya. Jadi artinya sudah layak sebetulnya untuk kolokvium dan sidang ya. Tapi karena ada faktor teknis yaitu mata kuliah lapangan Karangsambung di masa pandemi ini kan ditiadakan ya. Itu kompensasinya itu kan sebetulnya tergantung dari Kaprodi S2 S3. Tapi sudah ada solusinya. Baik, dari Randy sendiri sudah disiapkan dengan baik ya. Paling tidak nanti bisa share ke mahasiswa yang lain ataupun yang tertarik di bidang ini. Mungkin itu Pak Jo. Baik. Terima kasih Pak Andri. Baik, langsung saja saya beri kesempatan kepada Randy untuk mempresentasikan mungkin lebih kurang 20-25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para hadirin. Pertama-tama yang terhormat Pak Dr. Zulfakriza selaku pembimbing utama saya. Selanjutnya yang terhormat Pak Profesor Dr. Andri Dianugraha selaku pembimbing kedua saya, dan juga pada rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyempatkan untuk hadir secara daring dalam agenda kali ini, yaitu presentasi kolokvium untuk tesis saya yang berjudul Delineasi Struktur Kecepatan Gelombang Geser menggunakan HVSR di Kota Mataram untuk mitigasi bahaya gempa bumi. Saya sendiri, Muhammad Randy Sasario Arsuko, NIM 223-19012, mahasiswa Magister Teknik Geofisika, Institut Teknologi Bandung. Berikut ada outline yang akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini, dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, data dan pengolahan data, hasil dan analisis, dan kemudian kesimpulan dan saran. Ke bagian pendahuluan. Jadi latar belakang dilakukannya penelitian saya ini. Jadi yang latar belakangnya adalah kebanyakan kota-kota besar di Indonesia berada pada daerah yang litologinya didominasi oleh endapan aluvium. Contohnya kota Jakarta, kota Bandung, dan kota Solo. Dan juga kota Mataram termasuk ke dalam salah satunya. Selanjutnya menurut Nakamura tahun 1989 bahwa jika terdapat lapisan lunak yang berada di atas batuan yang lebih keras, itu dapat menghasilkan amplifikasi gelombang gempa jika terjadi gempa. Nah, pada tahun 2018 lalu, seperti yang kita ketahui, Pulau Lombok diguncang oleh beberapa kali gempa besar. Nah, oleh sebab itu diperlukan analisis mengenai risiko kegempaan di Kota Mataram dengan menggunakan metode yang praktis dan ramah lingkungan. Mengingat Kota Mataram sendiri, tadi secara litologinya didominasi oleh lapisan yang lunak, yaitu endapan aluvium, dan juga Kota Mataram itu merupakan daerah yang padat penduduk. Dan, survei mikrotremor dapat digunakan untuk memperoleh struktur VS bawah permukaan, yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko gempaan di Kota Mataram. Akan tetapi mikrotremor rentan terkontaminasi oleh noise lokal, sehingga digunakan Hilbert Hwang transform pada penelitian ini untuk mengeliminasi noise lokal tersebut.
Kemudian dari latar belakang tersebut, saya susun tujuan penelitian saya menjadi 2 bagian. Yang pertama, menentukan struktur kecepatan gelombang geser (VS) di bawah kota Mataram dengan data mikrotremor dan delineasi struktur kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 meter, atau yang disebut VS 30, dan penentuan batuan dasar untuk masukan analisis guncangan gempa dan mitigasi bencana gempa bumi. Selanjutnya ke bagian tinjauan pustaka. Jadi gambar di sebelah kanan ini merupakan peta geologi Pulau Lombok, di mana kotak berwarna merah ini merupakan menunjukkan daerah penelitian, yaitu Kota Mataram. Dari sini dapat dilihat bahwa Kota Mataram merupakan dataran rendah yang ditempati oleh endapan aluvium. Selanjutnya, untuk metode HVSR sendiri yang digunakan dalam penelitian ini, konsepnya adalah melakukan perbandingan antara spektrum komponen horizontal dan spektrum komponen vertikal suatu gelombang. Nah, ini dicetuskan oleh Nakamura. Kemudian untuk perumusan dari metode sendiri ini ditunjukkan dalam persamaan berikut, di mana rasio horizontal terhadap vertikal suatu gelombang itu dapat diperoleh dari spektrum horizontalnya yang dibagi dengan spektrum vertikalnya. Kemudian untuk transformasi Hilbert-Huang sendiri itu merupakan suatu metode analisis dalam ruang waktu frekuensi yang mencakup empirical mode decomposition dan spektrum Hilbert untuk menganalisis suatu sinyal. Nah, ini merupakan alternatif dari Fourier transform yang selama ini kita gunakan. Jadi tahap pertama dari Hilbert-Huang transform atau HHT sendiri adalah IMD, yaitu menguraikan suatu sinyal yang kompleks menjadi sinyal-sinyal sederhana yang disebut fungsi mode intrinsik atau intrinsic mode function yang disingkat dengan IMF melalui proses shifting atau penyaringan. Jadi IMF sendiri itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pada keseluruhan data jumlah titik ekstrim dan jumlah titik potong pada 0 haruslah sama atau memiliki perbedaan paling banyak 1. Dan yang kedua, pada setiap titik pada data nilai rata-rata dari amplitude envelope haruslah 0. Jadi berikut ilustrasi proses shifting pada saat melakukan empirical mode decomposition atau EMD. Jadi misalkan kita punya suatu sinyal, dari sinyal ini dapat ditentukan nilai maksimum lokal dan minimum lokalnya. Kemudian dari nilai maksimum lokal dan minimum lokal tersebut dapat ditentukan amplitude envelope dari sinyal tersebut, garis yang tipis ini. Kemudian dari amplitude envelope-nya kita bisa menentukan nilai rata-rata dari amplitude envelope tersebut yang disebut dengan M1. Nah, kemudian kita dapat mengurangkan nilai, kita dapat mengurangkan sinyal awal tadi dengan M1 untuk memperoleh protomode pertama. Nah, kemudian proses tersebut diulang lagi hingga memenuhi dua kriteria yang tadi saya sebutkan di awal, hingga diperoleh setelah sekian kali iterasi diperoleh IMF 1. IMF pertama atau disebut IMF 1 dalam hal ini C1. Nah, kemudian sinyal awal dikurangi dengan C1 itu akan diperoleh residunya, yaitu gambar yang paling bawah ini. Dan dari residu ini kita ulang lagi langkahnya untuk memperoleh IMF 2, IMF 3, dan seterusnya. Nah, kemudian dari setiap IMF tersebut dilakukan transformasi Hilbert dengan persamaan berikut, di mana XT itu adalah sinyal dari setiap IMF-nya. Kemudian dapat diperoleh dari hasil transformasi Hilbert ini dapat diperoleh instantaneous amplitude dan instantaneous phase dengan persamaan berikut. Kemudian dapat dicari juga instantaneous frekuensinya. Nah, kemudian gambaran akhir dari Hilbert-Huang transform ini adalah Hilbert-Huang spectrum atau HHS, yaitu merupakan kurva instantaneous frekuensi terhadap waktu dengan instantaneous amplitude sebagai kode warnanya. Nah, kemudian ini adalah diagram alirnya kurang lebih seperti ini untuk melakukan transformasi Hilbert-Huang. Jadi dari suatu sinyal kita uraikan menggunakan IMD menjadi beberapa IMF dari IMF 1 sampai IMF ke N. Kemudian dari setiap IMF ini kita lakukan Hilbert transform untuk memperoleh instantaneous amplitude dan instantaneous frekuensinya. Kemudian instantaneous amplitude dan instantaneous frekuensi dari setiap IMF itu diplot secara bersamaan untuk memperoleh Hilbert-Huang spectrum.
Selanjutnya untuk inversi kurva HVSR sendiri, di sini tujuannya adalah untuk mengestimasi model parameter fisis, VP, VS, rho, H, atau ketebalan, kemudian QP dan QS yang merupakan faktor atenuasi dari gelombang P dan gelombang S di bawah titik pengukuran dengan cara meminimalisir suatu fungsi objektif yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, fungsi objektif ini sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, misfit dari kedua kurva HVSR, kemudian perbedaan gradien dari kurva HVSR kalkulasi dan observasi, dan juga fungsi regularisasi model untuk melakukan lateral constraint. Nah, ini adalah rincian dari ketiga komponen tersebut, di mana DC ini adalah merupakan kurva HVSR kalkulasi, dan D0C ini adalah kurva HVSR observasi. Dan untuk fungsi regularisasi model sendiri, ini BKL ini adalah merupakan fungsi pembobotan yang menggambarkan jarak antara satu stasiun dengan stasiun lainnya. Dan parameter MJK dan MJL ini merupakan set parameter yang 6 parameter fisis tadi yang disebutkan antara 2 stasiun. Kemudian untuk VS30 dan batuan dasar sendiri dapat ditentukan dengan perumusan sebagai berikut, di mana H, I, dan VI ini adalah masing-masing merupakan ketebalan dan kecepatan tiap lapisan sampai kedalaman 30 meter. Kemudian VS30 dapat digunakan untuk mengklasifikasi jenis tanah, dan menurut SNI tahun 2012, batas minimum nilai VS untuk batuan dasar adalah 750 meter per second. Kemudian ke bagian data dan pengolahan data. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data hasil survei mikrotremor di Kota Mataram yang dilakukan pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 2019. Yang distribusi titik pengukurannya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Di sini kami menggunakan instrumen berupa akselerograf 3 komponen dengan merek Geotiny, yang sampling rate-nya diatur 100 Hz. Kemudian untuk setiap titik pengukuran diambil data sekitar 60 menit. Dan juga kami mengambil datanya pada pada pagi hingga sore hari. Nah, gambar sebelah kiri ini merupakan ilustrasi setup alat yang kami lakukan untuk melakukan survei mikrotremor. Selanjutnya, terkait dengan kondisi data, jadi gambar di sebelah kiri ini menunjukkan spektrum komponen horizontal dan vertikal di stasiun MM029, ini gambar A, dan MM099. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa pada frekuensi lebih dari 5 Hz, ini terdapat spike. Nah, ini merupakan salah satu indikasi bahwa data terkontaminasi oleh noise monokromatik. Nah, selanjutnya untuk gambar di sebelah kanan ini menunjukkan spektrum frekuensi untuk beberapa waktu yang berbeda di Kota Mataram, dengan garis tegas itu menunjukkan waktu tenang atau jam tenang, yaitu sekitar pukul 21.00 waktu setempat hingga pukul 9.00 waktu setempat. Dan garis putus-putus menunjukkan jam sibuk, yaitu sekitar jam 9 pagi waktu setempat hingga jam 21.00 waktu setempat. Nah, di sini dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara spektrum pada jam sibuk dengan spektrum pada jam tenang. Nah, selanjutnya untuk pengolahan datanya sendiri dirangkum menjadi poin berikut. Yang pertama yaitu memperoleh 2 kurva pada setiap stasiun, yaitu yang pertama kurva Fast Fourier Transform HVSR atau FFT HVSR, dan yang kedua adalah kurva HVSR menggunakan Hilbert Wang Transform atau HHT HVSR. Kemudian pada kurva HHT HVSR dilakukan eliminasi noise. Kemudian yang ketiga melakukan inversi pada 2 set kurva, yaitu kurva FFT HVSR dan HHT HVSR. Yang keempat membandingkan hasil inversi kurva FFT HVSR dan HHT HVSR. Selanjutnya yang terakhir melakukan analisis dan interpretasi hasil inversi kurva HVSR. Untuk pengolahan FFT HVSR sendiri itu dilakukan menggunakan
perangkat lunak Geopsy. Jadi di sini pertama-tama dari suatu rekaman itu kita lakukan windowing dengan menggunakan metode STA-LTA dan dengan parameternya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya dari hasil windowing ini dilakukan transformasi Fourier pada setiap jendela waktu yang terpilih. Kemudian untuk komponen horizontalnya itu terdapat dua komponen, yaitu utara, selatan, dan timur, barat, disatukan dengan atau digabungkan dengan metode quadratic mean dengan persamaan berikut. Kemudian terakhir setelah digabungkan dapat dilakukan perhitungan rasio komponen horizontal terhadap komponen vertikalnya. Dan gambar di sebelah kanan ini adalah contoh kurva FFT-HVSR yang diperoleh pada stasiun MM001. Selanjutnya untuk pengolahan HHT-HVSR sendiri, itu pengolahannya sama seperti yang dijelaskan di awal untuk menentukan Hilbert-Wang transformnya. Nah, di sini yang berbeda adalah di sini kami tertarik pada spektrum frekuensinya, spektrum frekuensi tiap komponennya. Jadi untuk untuk memperoleh spektrum frekuensi tiap komponen itu dengan cara menjumlahkan spektrum frekuensi tiap IMF. Seperti ilustrasinya pada gambar di kanan atas ini. Jadi ini adalah spektrum totalnya pada komponen Z. Nah, kemudian setelah ditentukan spektrum frekuensi pada tiap komponennya, dapat dilakukan perhitungan rasio spektrum horizontal terhadap spektrum vertikalnya. Contohnya adalah gambar ini sebelah kanan bawahnya. Selanjutnya untuk eliminasi noise dengan HHT-HVSR itu dilakukan pada tahap pertama pengolahan HHT, yaitu pada saat memperoleh IMF menggunakan IMD. Jadi menurut Liu dan kawan-kawan tahun 2015 bahwa noise transient itu berasosiasi dengan IMF 1 atau IMF yang memiliki periode osilasi yang terpendek atau frekuensi yang tertinggi. Sehingga IMF tidak diikutsertakan dalam perhitungan spektrum Hilbert-Wang. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah contoh eliminasi noise menggunakan HHT-HVSR, di mana kurva yang berwarna merah ini adalah hasil eliminasi noise-nya. Dapat dilihat bahwa kurva yang merah ini lebih mendekati spektrum pada jam tenang, yaitu garis yang putus-putus ini, dibandingkan dengan yang jam sibuk. Kemudian untuk eliminasi noise monokromatik sendiri dapat dilakukan dengan melakukan analisis spektrum pada setiap IMF-nya. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa IMF yang berasosiasi dengan noise monokromatik adalah IMF 1 dan IMF 2. Di sini terlihat ada spike-nya. Nah, pada saat perhitungan spektrum total, kedua IMF ini tidak diikutsertakan. Nah, contoh hasil eliminasi noise monokromatik ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri pada stasiun MM099. Nah, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada frekuensi tinggi di sini dibandingkan dengan menggunakan FFT-HVSR. Selanjutnya untuk inversi kurva HVSR sendiri, di sini kami menggunakan bantuan software OpenHVSR oleh Bignardi tahun 2016 dengan metode Guided Monte Carlo. Jadi skemanya itu adalah dengan melakukan perturbasi parameter dari suatu model awal sampai ditemukan parameter yang menghasilkan error yang paling kecil. Nah, selanjutnya jika set parameter tersebut menghasilkan error yang kecil, maka set parameter tersebut menjadi model terkini. Dan hal tersebut dilakukan terus-menerus hingga batas iterasi yang telah ditentukan. Nah, nilai parameter model awalnya itu ditunjukkan pada tabel sebelah kanan. Ini kami peroleh dari hasil digitasi penelitian sebelumnya oleh Margiono tahun 2016 dengan modifikasi, yaitu menambahkan beberapa lapisan di bawahnya. Dan kemudian untuk skema inversi sendiri dilakukan dalam 3 tahap.
Tahap pertama dilakukan 5.000 iterasi dengan 15% perturbasi parameter, tahap kedua 10.000 iterasi dengan 5% perturbasi parameter, dan tahap ketiga 15.000 iterasi dengan 20% perturbasi parameter dan lateral constraint. Jadi pada setiap tahap ini model awalnya itu diperoleh dari tahap sebelumnya. Kemudian untuk hasil inversi kurva HVSR-nya sendiri, contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar yang ini adalah kurva HVSR-nya, di mana garis hitam tegas ini adalah kurva HVSR terobservasi, dan garis hijau ini merupakan kurva HVSR terkalkulasi, dan gambar sebelah kanan ini menunjukkan profil VS pada stasiun MM001. Kemudian masuk ke bagian hasil dan analisis. Jadi dilakukan perbandingan antara kurva FFT HVSR dan HHT HVSR antara di stasiun MM013 dan MM053, ini sebagai contohnya. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tren dari kurva FFT HVSR dan HHT HVSR itu bersesuaian, akan tetapi kurva HHT HVSR amplitudenya cenderung lebih rendah dibandingkan kurva FFT HVSR. Kemudian pada beberapa stasiun juga, seperti stasiun MM053 ini, dapat dilihat bahwa terdapat nilai amplitudenya lebih tinggi pada frekuensi yang lebih rendah. Nah, menurut Huang dan kawan-kawan tahun 2001, perbedaan ini disebabkan oleh adanya gelombang harmonik yang diikutsertakan dalam perhitungan spektrum Fourier. Sementara spektrum Hilbert-Huang tidak mengikutsertakannya karena Hilbert-Huang transform ini menggunakan apa yang disebut dengan IMD tadi. Jadi menggunakan fungsi yang lebih adaptif dibandingkan dengan spektrum Fourier. Selanjutnya hasil inversinya juga dibandingkan. Ini gambar yang di kanan atas ini merupakan hasil inversi dari kurva FFT HVSR, ini yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil inversi dari kurva HHT HVSR. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil inversinya lebih sesuai pada kurva HHT HVSR dibandingkan dengan kurva FFT HVSR. Jadi dari sini juga dilakukan perhitungan pada seluruh stasiun dan didapatkan bahwa pemanfaatan metode untuk HVSR ini dapat mengurangi misfit rata-rata di semua stasiun dalam proses inversi hingga 23%. Selanjutnya, berikut ini adalah penampang vertikal yang dihasilkan dari hasil inversi kurva FFT HVSR dan HHT HVSR, di mana gambar yang paling atas ini adalah model referensi yang digunakan. Kemudian gambar di tengah ini adalah hasil inversi dari kurva FFT HVSR, dan gambar yang paling bawah ini adalah hasil inversi dari kurva HHT HVSR. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hasil inversi kurva HHT HVSR lebih bersesuaian dengan model referensi dari penelitian sebelumnya oleh Margiono tahun 2016. Selanjutnya untuk penampang vertikal dari kurva HHT HVSR sendiri ini disediakan pada penelitian ini dengan rentang yang lebih panjang dan lebih dalam hingga kedalaman 300 meter. Dari sini dapat terlihat bahwa di Kota Mataram, di bawah Kota Mataram itu nampak terdapat 3 lapisan, di mana lapisan pertama itu ditentukan sebagai endapan aluvium dengan kecepatan gelombang gesernya berada pada rentang 100 hingga 500 meter per second, dan ketebalannya sekitar 25 meter di sisi timur Kota Mataram hingga 50 meter di sisi barat Kota Mataram. Selanjutnya untuk lapisan di bawahnya itu batuan dari formasi Le Copico, yaitu dengan kecepatan gelombang geser 400 hingga 1100 meter per second dengan ketebalannya 75 meter di sebelah timur Kota Mataram hingga 150 meter di sebelah barat Kota Mataram. Selanjutnya untuk lapisan yang paling bawah itu ditentukan sebagai batuan dari formasi Kali Palung atau Kali Babak dengan nilai kecepatan gelombang geser yang sedikit lebih besar dibanding batuan dari formasi Le Copico, yaitu 500 hingga 1600 meter per second. Selanjutnya penampang horizontal juga ditentukan pada penelitian ini. Nah, gambar sebelah kanan ini adalah penampang horizontal pada setiap kedalaman, untuk kedalaman 0 sampai 50 meter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat adanya variasi lateral VS pada setiap kedalamannya. Nah,
variasi lateral VS ini disebabkan menurut penelitian Margiono tahun 2016 disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran butir, di mana ukuran butir batuan yang di sebelah timur Kota Mataram itu lebih kasar dibandingkan ukuran butir batuan yang ada di sebelah barat Kota Mataram. Nah, variasi lateral VS ini juga teramati pada kota-kota dengan situasi dan litologi di lapisan paling atas yang serupa. Contohnya Kota Jakarta dan Kota Palu. Selanjutnya, ditentukan juga peta karakteristik dinamik lapisan tanah di Kota Mataram dari yang diturunkan dari struktur VS yang diperoleh. Jadi ada 3 peta di sini. Pertama peta VS 30, kemudian peta kedalaman batuan dasar, dan peta klasifikasi tanah di Kota Mataram. Jadi untuk peta VS 30-nya sendiri ini dapat dilihat ini mengikuti tren dari penampang horizontal yang tadi ditunjukkan, yaitu adanya tren yang nilai VS 30 meningkat semakin ke arah timur Kota Mataram. Selanjutnya untuk peta kedalaman batuan dasar Kota Mataram sendiri ini juga dapat dilihat bahwa semakin ke arah timur Kota Mataram itu dapat dilihat kedalaman batuan dasarnya itu semakin rendah, dan di bagian barat laut dan bagian selatan Kota Mataram itu juga adanya nampak pola-pola rendahan di sini dan di sini, pola-pola rendahan yang ditunjukkan oleh kedalaman batuan dasar yang lebih dalam. Nah, hasil ini juga bersesuaian dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Margiono tahun 2016. Nah, selanjutnya ditentukan juga peta klasifikasi tanah di Kota Mataram berdasarkan SNI tahun 2012. Dari peta klasifikasi tanah ini dapat dilihat bahwa di Kota Mataram sendiri terdapat 3 jenis tanah. Yang pertama tanah jenis SB, atau batuan dasar dengan nilai VS 750 hingga 1.500 meter per second. Kemudian tanah keras, yaitu tanah jenis SC, dengan nilai VS 350 hingga 750 meter per second. Dan tanah sedang atau SD dengan nilai VS 30, 175 hingga 350 meter per second. Nah, dari peta ini juga dapat dilihat bahwa di Kota Mataram didominasi oleh tanah dengan jenis tanah keras atau tanah SC. Untuk kesimpulan dan saran, jadi kesimpulan pertama yaitu pemanfaatan HHT untuk mendapatkan kurva HVSR dapat mengurangi misfit rata-rata dalam proses inversi hingga 23% dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Selanjutnya, kesesuaian struktur bawah permukaan yang lebih baik dapat diamati pada hasil inversi kurva HT-HVSR dibandingkan dengan kurva FFT-HVSR. Selanjutnya, dari penampang vertikal yang dihasilkan, itu teramati terdapat 3 lapisan di bawah Kota Mataram, yaitu lapisan pertama endapan aluvium dengan rentang nilai VS 100 sampai 500 meter per second dan ketebalan 25 hingga 50 meter. Selanjutnya, lapisan di bawahnya itu batuan dari formasi Leko-Piko dengan nilai VS berkisar 400 hingga 1100 meter per second dan ketebalan 75 hingga 150 meter. Dan yang terakhir, yaitu batuan dari formasi Kalibabak atau Kalipalung yang ditandai dengan nilai VS yang lebih tinggi, yaitu 500 hingga 1600 meter per second. Kemudian untuk peta VS 30 di Kota Mataram menunjukkan tren nilai VS yang meningkat semakin ke arah timur Kota Mataram. Dengan rentang nilai VS 30-nya itu 300 hingga 800 meter per second. Kemudian untuk kedalaman batuan dasar di Kota Mataram itu berada pada rentang 12,5 hingga 200 meter. Dan juga dari peta kedalaman batuan dasar itu terlihat pola-pola yang bersesuaian dengan penelitian sebelumnya oleh Margiono tahun 2016. Selanjutnya untuk peta klasifikasi tanah sendiri yang tadi ditunjukkan bahwa di Kota Mataram terdapat 3 jenis tanah, yaitu tanah SB, tanah SC, dan tanah SD. Dan tanah di Kota Mataram didominasi oleh tanah jenis SC yang cukup baik untuk dibangun bangunan tahan gempa sesuai dengan SNI tahun 2012.
Untuk saran dari penelitian ini, yang pertama, menggunakan metode dan pendekatan lain untuk mengonfirmasi struktur VS di bawah permukaan kota Mataram dan mendukung hasil penelitian ini. Khususnya pada kedalaman yang lebih dalam, di mana resolusi struktur VS dari hasil penelitian ini masih perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, perlu dilakukan pengukuran parameter lainnya seperti ketahanan penetrasi standar lapangan rata-rata atau N, dan kuat geser near alir rata-rata atau SU, seperti yang direkomendasikan oleh SNI tahun 2012 untuk mengonfirmasi kelas situs yang diajukan pada penelitian ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya.